Terlelap karena saking nikmatnya ia tertidur, ia pun tidak mengira bahwa 6 jam sudah dilalui. 6 jam ternyata dia tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini Bang Torik bakal mengisi atau membawakan sebuah kisah yang insya Allah akan menginspirasi sahabat KSI di sana. Kisah ini adalah sebuah kisah seorang nelayan. Tahu nelayan? Tahu lah. Tahu nggak? Ya, nelayan adalah orang yang mengambil atau nyari ikan di laut. Suatu ketika nelayan ini mendapatkan kesialan. Ia hanya mendapatkan satu ikan padahal ia di lautan seharian. Akhirnya dengan satu ikan ini ia bawa ke rumahnya dan dia berikan kepada istrinya. Dan istrinya adalah seorang yang sangat solehah, lagi qanaah. Apapun yang didapat oleh suaminya pasti ia ambil dan pasti ia syukuri. Akan tetapi ada kejadian yang sangat aneh. Ternyata pada saat si istri membuka atau membelah perut ikan tersebut, di dalam ikan ada sebuah berlian. Sang istri terbelalak, akhirnya ia berteriak memanggil suaminya. Suamiku, ini di dalam ikan ini ada berlian. Suaminya ikut terbelalak, "Hah, ada berlian di dalam ikan? Bagaimana bisa?" Kata istrinya, "Aku juga nggak tahu. Aku pada saat membelah ikan ini ternyata memang di dalamnya ada sebuah berlian." Maka suaminya pun membawa berlian ini ke pasar. Pada saat di pasar, ia mengunjungi toko yang menjual berlian dan emas. Sesampainya di toko, ia akhirnya menawarkan berlian tersebut kepada pemilik toko. Dan apa yang terjadi? Sang pemilik pun terbelalak. Mengapa? Karena berlian ini adalah berlian yang sangat-sangat langka. Maka pemilik tokonya berkata kepada si nelayan, yang memang nelayan ini masih sangat muda. "Wahai anak muda, tahukah engkau apa berlian ini?" "Apa wahai bapak?" "Tahukah engkau, berlian ini adalah berlian yang sangat langka dan sangat mahal harganya. Seandainya toko ini aku jual untuk membelikan berlian ini, niscaya aku tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Maka anak muda, kuusulkan kepada engkau untuk membawanya ke pasar yang lebih besar daripada pasar ini, yaitu pasar di pusat kota." Maka sahabat Quranku Surgaku Indonesia, akhirnya nelayan ini berjalan menuju pasar induk yang ada di tengah kota. Sesampainya di tengah kota, dia menawarkan berliannya itu kepada toko yang paling besar di pasar tersebut. Pada saat dia sampai dan menawarkan kepada pemilik toko untuk membeli berlian ini, pemilik toko akhirnya terbelalak lagi seperti pemilik toko sebelumnya. Dan perkataannya pun juga sama. "Wahai anak muda, berlian ini sangatlah langka dan sangatlah mahal. Apabila aku jual tokoku semuanya untuk membeli satu berlian ini, maka niscaya aku tidak akan mampu. Maka anak muda, kuusulkan engkau untuk mendatangi raja. Mungkin saja raja bisa menghargai berlian yang sangat mahal ini." Akhirnya pemuda ini datang ke raja. Sesampainya dia di istana dan sesampainya ia di hadapan paduka raja, ia berkata kepada paduka raja, "Wahai paduka, hamba ingin menjual berlian ini." Maka apa kata paduka raja? "Wahai anak muda, tahukah engkau apa berlian ini? Berlian ini adalah berlian yang sangat langka, yang aku sudah cari di seluruh dunia dan tidak dapat aku temukan. Maka anak muda, aku pun tidak tahu berapa harga berlian yang sangat langka ini. Maka anak muda, aku akan memberikan kepadamu satu kesempatan untuk memasuki ruangan yang ada di istana ini, yang mana ruangan itu kusimpan segala macam perhiasanku. Akan tetapi akan kuberi waktu 6 jam guna engkau mengumpulkan dan mengambil segala perhiasan yang engkau mau." Wahai paduka, 6 jam itu sangatlah lama. Aku ingin hanya 2 jam saja. "Tidak, wahai pemuda, tetap 6 jam. Wahai paduka, aku hanya nelayan biasa. 6 jam ini sangatlah lama bagiku. "Tidak, wahai anak muda,
tetap 6 jam. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia, akhirnya si pemuda ini datang dan memasuki ruangan tersebut. Pada saat ia membuka ruangan tersebut, ternyata ia langsung terbelalak karena ruangan itu dipenuhi oleh bermacam-macam emas dan beraneka ragam perhiasan. Emas di sana, berlian di sini, perak di sana, mutiara di sini, segala macam perhiasan ada di sana. Saat si pemuda ini memasuki ruangan tersebut, akhirnya pintu pun ditutup. Maka 6 jam pun dimulai. Pada saat si pemuda ini berkeliling di ruangan tersebut, karena memang ruangannya sangatlah besar dan sangatlah luas, ternyata di ruangan tersebut tidak hanya ada perhiasan. Ternyata di dalamnya juga ada makanan yang sangat lezat dan juga kasur yang sangat empuk. Akhirnya si pemuda mengambil makanan yang sangat lezat tersebut. Dimakan satu demi satu demi satu, makanan demi makanan ia cicipi semua. Akhirnya ia pun kekenyangan. Pada saat ia kekenyangan, ia pun berpikir, aku kekenyangan, maka paling enak sekarang adalah tidur. Dan kasur yang sangat empuk ada di sebelahnya. Si pemuda pun akhirnya berpikir, waktuku masih banyak di ruangan ini. Aku ingin rebahan sejenak, sejam 2 jam, habis itu aku baru mengambil semua perhiasan yang ada di sini dan aku bisa pulang. Pada saat ia mencoba untuk merebahkan punggungnya di atas kasur tersebut, dan apa yang terjadi, ia pun terlelap. Terlelap, karena saking nikmatnya ia tertidur, ia pun tidak mengira bahwa 6 jam sudah dilalui. 6 jam ternyata dia tidur. Yang pada saat itu ia mengira hanya 1 atau 2 jam saja tertidur. Maka pada saat durasinya habis, akhirnya bel pun dibunyikan. Yang mana pemuda itu saking nyenyaknya ia masih tertidur. Akhirnya prajurit itu datang kepada pemuda dan berkata kepada pemuda, Wahai pemuda, kamu adalah orang paling bodoh di dunia ini. Kamu adalah orang yang paling bodoh yang pernah aku kenal. Sekarang waktumu sudah habis, kamu harus keluar dari ruangan ini. Apa? Akhirnya dia baru ingat, ternyata dia sudah terlelap selama 6 jam. Dan juga ia baru ingat, ternyata ia mempunyai kesempatan 6 jam untuk mengambil perhiasan yang ada di ruangan itu. Akan tetapi semua sia-sia, semuanya habis pada saat 6 jam yang ia punya hanya ia pakai untuk tidur saja. Ia berkata kepada Paduka Raja, wahai Paduka, berikan aku kesempatan lagi. Hanya 5 menit saja, wahai Paduka. Aku masuk ke dalam ruanganmu dan aku hanya mengambil sedikit saja untuk keperluanku di rumah nanti. Tidak, wahai pemuda. Aku sudah memberikan kepadamu kesempatan yang sangat banyak. 6 jam yang kamu kira itu adalah sangat lama. 6 jam, wahai pemuda. Aku sudah memberimu kesempatan 6 jam. Yang itu sangat lama bagimu. Maka si pemuda pun akhirnya keluar dari istana dan dihardik oleh para prajurit. Wahai pemuda, kau adalah orang yang paling bodoh yang pernah kulihat di dunia ini. Kisah pun belum selesai, wahai sahabat. Kita ambil makna dari kisah ini. Tahukah Anda apa berlian itu? Nggak tahu? Oke. Berlian itu adalah nyawa atau hidup kita di dunia. Hidup kita sangatlah mahal. Nyawa kita sangatlah mahal. Nyawa kita tidak ternilai. Kesempatan kita hidup di dunia sangat tidak bisa dinilai oleh harta. Tahukah Anda apa arti ruangan yang sangat luas itu? Nggak tahu? Oke, abang kasih tahu. Ruangan yang sangat luas itu adalah dunia kita sekarang ini. Di dalamnya ada emas. Apa itu emas? Apa itu perhiasan? Perhiasan adalah amal baik kita di dunia ini. Sangatlah banyak, sangat mudah untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita ambil. Makanan adalah hawa nafsu kita. Dan kasur adalah kelalaian kita. Maka sekarang, setiap dari kita mempunyai berliannya masing-masing. Berlian yang sangat-sangat tidak ternilai harganya. Maka sekarang pilihannya ada di diri kita masing-masing.
Apakah berlian ini akan kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, atau justru berlian ini kita sia-siakan? Sekarang tanya pada diri Anda masing-masing. Apakah berlian saya manfaatkan? Apakah berlian saya justru saya sia-siakan? Orang-orang yang sudah mendahului kita, walaupun ia adalah orang yang sangat baik, ia juga akan menyesal. Mengapa 1 detik di dunia tidak ia pakai untuk berzikir kepada Allah? Bagaimana manusia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berzikir kepada Allah? Bagaimana manusia yang bertahun-tahun tidak pernah membaca kalamullah? Bagaimana manusia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah berlian ini kita akan sia-siakan? Ataukah berlian ini justru kita manfaatkan sebaik mungkin? Sekarang pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga kisah ini sangat bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa dan jangan ragu untuk share ke keluarga-keluarga atau teman-teman sahabat semua. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, sekian dari Bang Thorik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.